Selamat datang kembali di Lampor Channel. Sebuah warung seblak yang selalu penuh dengan pelanggan, meski tempatnya kecil dan sederhana. Warung itu diberi nama oleh pemiliknya warung seblak nyablak. Banyak yang bilang, ada sesuatu yang tak kasat mata di balik kesuksesan warung tersebut. Ada yang menyebutnya sebagai penglaris, ada pula yang mengaitkannya dengan pesugihan yang membuat warung seblak nyablak itu begitu laris manis. Seblak nyablak mendadak viral setelah seorang food influencer yang juga dikenal sebagai Indigo, mereview tempat itu di akun sosmednya. Dalam videonya, ia memuji rasa seblak yang menurutnya tak tertandingi. Ada sesuatu di sana yang membuat orang terus datang kembali, bahkan tanpa sadar. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Apa pendapatmu tentang hal ini? Apakah kamu percaya dengan penglaris atau pesugihan dalam dunia usaha? Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Sebuah warung seblak bernama Seblak Nyablak. Warung itu milik seorang perempuan muda bernama Laila, yang baru saja merintis usaha kuliner setelah memutuskan untuk berhenti bekerja kantoran. Warungnya sederhana, hanya beberapa meja dan kursi plastik, tapi selalu penuh dengan pelanggan yang datang dari berbagai penjuru. Seblak nyablak milik Laila mendadak viral setelah beberapa pelanggan mengunggah cerita mereka di media sosial. Seblak yang dijual memiliki rasa yang ajaib, pedasnya menggigit, gurihnya menyelimuti lidah, dan aromanya menggoda siapapun yang lewat. Namun, di balik kesuksesan warung itu, tersimpan sebuah rahasia yang hanya Laila yang tahu. Laila sebenarnya memulai usahanya dengan niat tulus, mengandalkan resep warisan ibunya yang terkenal akan kelezatan masakannya. Namun, beberapa minggu setelah membuka warung, pelanggan sepi. Laila mulai frustasi. Pada suatu malam, saat merenung di dapur, seorang perempuan tua dengan penampilan menyeramkan tiba-tiba muncul di pintu belakang. Perempuan itu mengenakan pakaian putih yang lusuh, rambutnya acak-acakan, dan tatapannya tajam menusuk. "Kau ingin warungmu laris?" tanya perempuan itu dengan suara serak. Laila ketakutan, tapi dia mengangguk. Perempuan tua itu mendekat dan menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat. "Campurkan ini ke setiap rebusan seblakmu. Jangan pernah lupa, dan jangan pernah bertanya tentang isi botol ini." Dalam keadaan terdesak, Laila menerima botol itu dan mulai menggunakannya keesokan harinya. Ajaibnya, sejak hari itu, warungnya selalu ramai. Pelanggan memuji rasa seblaknya yang tak tertandingi. Tapi Laila sering merasa merinding setiap kali ia mulai memasak, seolah-olah ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Semakin ramai warungnya, semakin sering Laila mengalami hal-hal aneh. Kadang-kadang, ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang di dapur. Perempuan itu berdiri di samping panci besar rebusan seblak, menjulurkan lidahnya yang panjang hingga menyentuh cairan di dalam panci. Air liur yang menetes ke dalam rebusan membuat Laila mual, tapi ia tak pernah berani menegur atau menghentikan sosok itu. "Ini harga yang harus kau bayar," gumam Laila dalam hati, mencoba menguatkan diri. Suatu hari, seorang pelanggan mengunggah video tentang seblak nyablak di akun sosmednya. Dalam sekejap, warung Laila menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari luar kota datang berbondong-bondong, penasaran dengan rasa seblak yang katanya tiada tanding. Di antara para pelanggan itu, ada seorang influencer terkenal bernama Raka. Ia memiliki jutaan pengikut dan dikenal sebagai seorang indigo yang sering membagikan pengalamannya melihat makhluk tak kasat mata. Raka memutuskan untuk datang langsung ke Seblak Nyablak setelah melihat banyak komentar tentang suasana mistis di warung itu. Tanpa disadari oleh Laila, kedatangan Raka akan membuka tabir gelap di balik kesuksesannya. Hari itu, warung Seblak Nyablak lebih ramai dari biasanya. Laila merasa gugup mendengar kabar bahwa seorang influencer terkenal akan datang ke warungnya. Namanya Raka, seorang pemuda berpenampilan santai,
tetapi auranya memancarkan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa takjub sekaligus canggung. "Laila, pelanggan istimewa hari ini," bisik salah satu pelayan warung, menunjuk ke arah Raka yang baru saja tiba dengan timnya. Raka memesan semangkuk seblak level paling pedas, menu andalan di warung itu. Saat Laila menyiapkan pesanannya, ia merasa hawa di dapur semakin dingin. Samar-samar, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang yang sering muncul. Kali ini, sosok itu berdiri tepat di atas panci besar, menjulurkan lidah panjangnya hingga menyentuh setiap mangkuk seblak yang Laila siapkan. Air liurnya mengalir perlahan, bercampur dengan kuah seblak. Laila bergidik. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan itu, tetapi kehadiran sosok tersebut di depan seorang influencer sekelas Raka membuatnya khawatir. Ketika mangkuk seblak Raka dihidangkan, ia menatapnya dengan penuh selidik. Ia tidak langsung menyantapnya, tetapi justru memejamkan mata, seperti sedang merasakan sesuatu. Wajahnya berubah serius. "Seblak ini memang viral, ya?" tanya Raka santai kepada Laila, yang mencoba tersenyum meskipun tangannya gemetar. "Ya, alhamdulillah, Mas." "Banyak yang suka," jawab Laila dengan nada bergetar. Raka menatap mangkuk itu lagi. "Tapi, kamu tahu nggak, Mbak, kenapa orang-orang nggak bisa berhenti makan di sini?" Laila tersentak. Raka melanjutkan, "Ada energi kuat yang menarik mereka. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini." Mendengar itu, suasana di warung tiba-tiba menjadi sunyi. Pelanggan yang duduk di meja terdekat menoleh, penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Raka menutup matanya lagi, tangannya bergerak seperti mencoba menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba ia berkata, "Dia di sini, Mbak. Dia berdiri di dapurmu, di atas panci besar itu." Laila merasa darahnya membeku. Ia tahu siapa yang dimaksud Raka. Perempuan itu, rambutnya panjang, baju putihnya lusuh, lidahnya, astaga! Lidahnya menjulur panjang, dan dia meneteskan air liur ke setiap mangkuk. Para pelanggan mulai panik. Beberapa dari mereka segera meninggalkan meja dan keluar dari warung, wajah mereka ketakutan. "Kenapa dia di sini, Mbak?" tanya Raka, suaranya tegas. "Kamu punya perjanjian dengan dia?" Laila tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia akhirnya mengakui semuanya, tentang perempuan tua yang memberinya botol cairan merah, tentang kehadiran sosok menyeramkan itu, dan tentang bagaimana ia tidak punya pilihan selain menerima bantuan tersebut demi menyelamatkan usahanya. Raka menghela napas panjang. Ia menatap Laila dengan iba. "Kalau kamu ingin semua ini berakhir, kamu harus berani melepaskannya. Tapi, itu artinya, kamu mungkin kehilangan warungmu, kehilangan semua pelangganmu." Laila terdiam. Ia tahu Raka benar. Jika ia terus memanfaatkan sosok itu, ia akan terjebak dalam lingkaran gelap yang tak berujung. "Bisa kamu bantu aku, Mas?" tanya Laila akhirnya, dengan suara bergetar. Raka mengangguk. "Tapi ini tidak mudah. Kamu harus siap menghadapi amarahnya." Laila hanya mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan. Malam itu, Raka memimpin ritual sederhana di warung, mencoba membebaskan Laila dari perjanjian gelap yang telah mengikatnya. Namun, sosok perempuan itu tidak menyerah dengan mudah. Teriakan dan suara-suara mengerikan terdengar di seluruh warung, membuat semua orang di sekitar ketakutan. Laila merasa tubuhnya lemas, tetapi ia terus berdoa, memohon ampun atas kesalahan yang telah ia lakukan. Pada akhirnya, setelah perjuangan panjang, sosok itu menghilang. Warung seblak nyablak kembali sepi setelah kejadian itu, tetapi Laila merasa hatinya lebih tenang. Ia memulai kembali usahanya dari awal, kali ini tanpa campur tangan dunia lain. Dan Raka? Ia kembali ke kotanya, membawa cerita mistis yang tak akan pernah ia lupakan. Setelah sosok perempuan menyeramkan itu akhirnya berhasil diusir oleh Raka, suasana di warung seblak nyablak berubah total. Laila merasa lega, tetapi juga dihantui rasa cemas.
Pelanggannya perlahan mulai berkurang, dan warung yang dulunya ramai kini hanya dikunjungi oleh segelintir orang. Namun, Laila merasa ini adalah konsekuensi yang harus ia terima. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dengan semangat baru, ia mulai membenahi resep seblaknya. Kali ini, ia benar-benar mengandalkan bahan-bahan alami dan kreativitasnya sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Raka kembali mengunjungi Laila. Kali ini, ia tidak datang untuk mencari makhluk gaib, melainkan untuk menawarkan bantuan. "Mbak Laila, saya tahu warungmu sekarang sedang sepi. Tapi itu bukan akhir dari segalanya," kata Raka sambil meminum segelas es teh yang disuguhkan. "Apa yang harus saya lakukan, Mas?" tanya Laila dengan mata penuh harapan. "Bangun ulang warungmu. Buat cerita yang jujur dan menarik. Orang-orang suka mendengar perjalanan yang autentik. Ceritakan bagaimana kamu menghadapi cobaan ini dan memilih jalan yang benar," saran Raka. Laila ragu, tetapi ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Dengan bantuan Raka, Laila mulai mengubah strategi usahanya. Ia membagikan kisah perjuangannya melalui media sosial, tanpa menyinggung terlalu dalam tentang peristiwa mistis yang terjadi. Ia menekankan usahanya untuk menciptakan seblak yang enak dengan bahan berkualitas dan rasa yang khas. Raka juga membuat video pendek tentang kunjungannya ke seblak nyablak setelah perubahan besar itu. Dalam video itu, ia mengungkapkan kekagumannya pada semangat Laila untuk bangkit dari keterpurukan. "Ada sesuatu yang lebih spesial di warung ini sekarang," ujar Raka dalam videonya. "Bukan hanya rasanya, tapi juga semangat pemiliknya." Perlahan tapi pasti, pelanggan mulai berdatangan lagi. Mereka penasaran dengan cerita perjuangan Laila dan ingin mencoba seblak yang dibuat dengan sepenuh hati. Meski tak seviral dulu, warung seblak nyablak tetap hidup dan berkembang. Laila pun belajar untuk lebih menghargai usaha kerasnya sendiri. Ia menyadari bahwa kesuksesan yang sejati bukan hanya tentang keuntungan, tetapi tentang kejujuran dan ketulusan. Adapun Raka, ia merasa senang bisa membantu Laila dan tetap menjaga komunikasi dengannya. Ia bahkan menjadi pelanggan setia setiap kali berkunjung ke kota kecil itu. Meski Laila kini hidup tanpa bantuan dunia lain, ia masih sering teringat pada pengalaman mistis yang pernah ia alami. Setiap kali ia memasak, ia selalu berdoa agar apa yang ia hidangkan benar-benar membawa kebahagiaan bagi pelanggannya. Dan sosok perempuan berambut panjang itu? Entah kemana ia pergi setelah ritual pengusiran. Yang pasti, Laila tidak ingin bertemu dengannya lagi, meskipun ia tahu bahwa pengalaman itu akan menjadi pelajaran hidup yang tak pernah ia lupakan. Hari-hari berlalu setelah perubahan besar di seblak nyablak. Warung itu kini dipenuhi dengan pelanggan yang datang untuk mencicipi seblak buatan Laila yang kini lebih harum dan lezat, hasil dari perjuangannya untuk bangkit. Kehidupan mulai kembali normal, meskipun ada perasaan was-was yang kadang datang. Laila merasa sudah cukup jauh dari kejadian misterius itu, tetapi dia tahu, rasa tenang itu tidak pernah benar-benar permanen. Namun, ketenangan yang dia rasakan mulai goyah beberapa bulan setelah kejadian itu. Setiap malam, Laila mulai mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari dapur. Kadang, saat ia masuk ke dalam, ia melihat bayangan samar yang melintas cepat. Meski tak tampak jelas, perasaan gelisah menyergapnya. Ia mencoba untuk mengabaikan, berpikir bahwa itu hanya imajinasi. Namun, suatu malam, ketika warung hampir tutup, Laila merasa ada yang aneh. Suasana warung tiba-tiba menjadi sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu berkelip, dan suara ketukan terdengar dari belakang warung, seakan-akan ada yang menggedor pintu dari luar. Laila membuka pintu belakang warung dengan hati-hati. Namun, yang ia temui bukanlah seseorang dari luar yang ingin makan seblak. Sosok itu, dengan rambut panjang yang acak-acakan dan pakaian putih lusuh, berdiri di hadapannya. Mata perempuan itu kosong, tatapannya tajam dan dingin. Laila hampir terjatuh. Kamu masih di sini?" Suaranya bergetar. Perempuan itu hanya berdiri diam,
tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang membuat Laila semakin ngeri adalah lidah panjang yang menjulur, seperti yang pernah dilihatnya dalam mimpi buruk. Sosok itu mulai bergerak mendekat, dan Laila merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam sekejap, Laila sadar, ini bukan lagi sekedar fenomena biasa. Perempuan ini kembali karena perjanjian yang belum selesai. Meskipun ia sudah mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan itu, perempuan itu tampaknya belum rela pergi begitu saja. Laila tidak bisa tinggal diam lagi. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa membantunya, Raka, sang indigo yang pernah menolongnya sebelumnya. Dalam ketakutannya, ia segera menghubungi Raka dan memberitahunya tentang kedatangan sosok itu. Raka menjawab dengan tenang, Mbak Laila, ada satu hal yang harus kamu pahami. Keberhasilanmu sebelumnya bukan hanya karena kamu menerima bantuan dari dunia lain. Ada kekuatan dalam dirimu yang belum kamu sadari. Tapi, kalau kamu ingin mengakhiri semuanya, kamu harus memutuskan hubunganmu dengan dunia gaib selamanya. Itu artinya, kamu harus berani untuk menyerahkan apa yang telah membawamu ke jalan itu. Laila merasa cemas. Tapi, Mas, saya takut kalau saya gagal lagi. Raka menjawab dengan suara tegas. Kadang, untuk maju, kita harus berani kehilangan sesuatu yang kita anggap sebagai keuntungan. Tak ada yang abadi. Kamu bisa bertahan tanpa bantuan itu. Keputusanmu ada di tanganmu. Laila mengambil keputusan. Ia harus mengakhiri segalanya. Ia tidak ingin hidup terjebak dalam lingkaran yang tidak pernah berakhir ini. Dengan tekad yang bulat, Laila menemui sosok perempuan itu di warungnya malam itu juga. Ketika sosok itu berdiri di depan Laila, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Laila merasa tidak takut. Ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya, sebuah keberanian yang muncul dari dalam hatinya. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia berhadapan langsung dengan makhluk itu, tanpa rasa gentar. Jangan biarkan aku terus mengikatmu dengan rasa takut, kata Laila dengan lantang. Aku sudah cukup. Aku akan hidup tanpa campur tanganmu lagi. Tiba-tiba, suara desisan tajam terdengar dari mulut sosok itu. Lidah panjangnya menjulur lebih jauh, seakan hendak menyerang, tetapi Laila dengan cepat mengucapkan mantra yang dipelajarinya dari buku yang diberikan Raka, mantra yang akan memutuskan segala ikatan antara mereka. Sosok itu mengerang, tubuhnya mulai terbakar dengan api ungu yang melilitnya. Laila merasa hatinya berdebar kencang, tetapi ia terus mengucapkan mantra itu dengan tegas. Dalam sekejap, sosok itu meledak menjadi asap hitam yang menghilang begitu saja. Keheningan akhirnya menyelimuti warung seblak-nyablak. Laila berdiri di tengah ruangan, merasakan ketenangan yang kembali hadir. Ia tahu bahwa pertempuran malam itu bukan hanya tentang mengalahkan makhluk gaib, tetapi juga tentang mengalahkan ketakutannya sendiri. Esok harinya, warung seblak-nyablak kembali dibuka seperti biasa. Suasana hangat dan damai kini menyelimuti setiap sudut warung. Para pelanggan datang dengan senang hati, menikmati seblak dengan rasa yang semakin nikmat, tanpa rasa takut ataupun beban. Laila merasa hidupnya kembali normal, dan ia tahu, meskipun kisah ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya, ia tak akan lagi membiarkan kekuatan dunia lain menguasainya. Kini, ia yakin bahwa keuletan, keberanian, dan kejujuran adalah kunci sejati untuk kesuksesan. Dan begitu, kisah seblak-nyablak berlanjut, kali ini tanpa gangguan dari dunia yang tak kasat mata. Laila akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari, di tengah wangi pedasnya seblak yang selalu menggugah selera. Setelah kejadian malam itu, Laila merasa kehidupannya kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Warung seblak-nyablak mulai berkembang pesat lagi. Pelanggan datang berbondong-bondong, menikmati seblak yang terasa lebih lezat dan otentik. Suasana di warung itu kembali ceria, tanpa adanya ketegangan yang pernah menggelayuti Laila. Namun, Laila tak bisa menahan perasaan bahwa meskipun dunia gaib itu telah pergi, ada sesuatu yang belum sepenuhnya beres dalam dirinya.
Meskipun ia telah berhasil mengatasi rasa takutnya dan melepaskan diri dari perjanjian gelap tersebut, ada kekosongan yang masih terasa, sebuah lubang di hatinya yang belum terisi. Kehadiran sosok yang tak terduga. Pada suatu sore, ketika Laila sedang membersihkan meja-meja setelah ramai pengunjung, seseorang tiba-tiba memasuki warung. Seorang lelaki muda dengan penampilan sederhana, tapi matanya penuh dengan tatapan yang dalam, masuk dan duduk di salah satu meja di pojok warung. Laila melirik sekilas, merasa ada yang aneh tentang lelaki itu. Ia tidak pernah melihatnya sebelumnya, dan wajahnya tampak asing, tetapi mata yang penuh dengan perasaan yang sulit dipahami, membuat Laila merasa seperti lelaki itu sudah lama ada dalam hidupnya, meskipun ia baru pertama kali melihatnya. Laila mendekatinya, menawarkan menu, tetapi lelaki itu hanya tersenyum samar, seakan tahu apa yang akan dia katakan. "Saya tahu apa yang kamu rasakan, Mbak Laila," kata lelaki itu dengan suara rendah, "ada yang masih mengganjal, kan?" Laila terkejut. Ia mencoba tersenyum, tetapi hatinya mulai berdebar. "Apa maksudmu?" Lelaki itu hanya tersenyum lagi. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar warung ini. "Kamu belum sepenuhnya bebas, Laila." Laila terdiam. Ia merasa seperti ada yang membuka pintu yang selama ini ia coba tutup rapat. "Siapa kamu?" tanya Laila, masih merasa tidak nyaman dengan keberadaan lelaki itu. Lelaki itu hanya mengangguk, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. "Nama saya Alif. Saya tahu tentang apa yang terjadi di sini. Saya juga tahu, Laila, bahwa pertempuranmu dengan dunia gaib belum berakhir. Mereka masih mengawasi." Laila merasa ketakutan, tetapi juga penasaran. "Apa yang kamu maksud?" "Aku sudah berusaha untuk melepaskan diri dari semua itu." Alif mengangguk. "Iya, kamu sudah melawan, dan kamu menang. Tetapi ada bagian dari diri kamu yang masih terikat, Laila. Sesuatu yang belum sepenuhnya kamu lepaskan, rasa takut itu sendiri. Jika kamu ingin benar-benar bebas, kamu harus menghadapinya sekali lagi. Tapi kali ini, bukan dengan cara ritual atau mantra. Kamu harus menghadapi kebenaran dalam dirimu." Laila merasa bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Apakah dia harus membuka kembali lembaran yang sudah ia coba tutup? Apakah rasa takut dan trauma itu masih mengikatnya lebih kuat daripada yang ia sadari? Alif tampaknya mengerti kebingungannya. "Kamu tak perlu melawan sesuatu yang tak kasat mata lagi, Laila. Yang perlu kamu hadapi sekarang adalah dirimu sendiri. Semua yang terjadi selama ini, semua ketakutan yang kamu alami, itu adalah bagian dari perjalananmu untuk lebih mengenal dirimu. Mereka, makhluk gaib itu, hanya manifestasi dari ketakutanmu yang belum teratasi." Laila duduk di hadapan Alif, merasa terhanyut dalam kata-katanya. Ia tahu, dalam lubuk hatinya, bahwa ia belum benar-benar menerima diri sendiri sepenuhnya. Ada ketakutan yang masih ia sembunyikan, yang ia coba hindari. Ia takut jika hal itu muncul lagi, dia akan jatuh kembali ke dalam kegelapan yang pernah menelan hidupnya. Setelah pertemuan dengan Alif, Laila merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan batin yang lebih dalam, berusaha menghadapi ketakutan dan trauma yang masih membelenggunya. Setiap malam, ia merenung, menulis jurnal, dan berbicara pada dirinya sendiri, berusaha mengerti apa yang sesungguhnya ia rasakan. Alif sering datang mengunjunginya, tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menemani Laila melalui proses ini. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang keberanian, dan tentang bagaimana kadang-kadang, kita harus berdamai dengan masa lalu kita untuk bisa melangkah ke depan. Laila mulai menyadari bahwa perasaan takut yang ia rasakan bukan hanya karena kejadian mistis di warungnya, tetapi juga karena dia takut menghadapi kegagalan dan penolakan. Ketakutan itu selama ini menjadi penghalang bagi dirinya untuk maju dan menerima kenyataan. Bulan demi bulan berlalu, dan Laila merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai menerima bahwa ketakutannya adalah bagian dari dirinya,
bukan musuh yang harus dihancurkan. Dengan menerima dan memahami ketakutannya, ia merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Seblak nyablak pun berkembang lagi, kali ini bukan hanya karena rasa seblaknya yang menggoda, tetapi juga karena energi positif yang dipancarkan oleh Laila. Warung itu menjadi tempat bukan hanya untuk menikmati makanan, tetapi juga untuk berbagi cerita dan inspirasi. Orang-orang datang untuk lebih dari sekedar makan, mereka datang untuk merasakan keberanian yang tumbuh dari Laila. Dan Alif? Ia tetap menjadi teman yang setia, tetapi dengan kehadirannya yang lebih halus. Tak lagi seperti sosok misterius, tetapi seperti seorang sahabat yang selalu hadir di saat dibutuhkan. Laila tahu, perjalanan hidupnya mungkin belum selesai, tetapi kini ia siap untuk melangkah ke depan, tanpa lagi dihantui oleh ketakutan atau bayangan masa lalu.